Sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita, saudaraku, ya, baik dari Ibu Munte maupun dari Ibu Joyce. Amin. Dan saudara, biarlah itu kita kerjakan dalam sepanjang umur hidup kita, sehingga biar nanti kita boleh pulang ke sorga dengan sorak-sorai kemenangan. Di sini pun kita menang, di sorga pun nanti sudah tersedia upah yang besar bagi kita. Haleluya. Singkat saja saudara, saya mau sampaikan kepada saudara. Coba buka Alkitab kita, saudaraku. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah tidak dapat dihentikan, unstoppable. Haleluya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak dapat dihentikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun halangan dan tantangan dalam hidup kita, kita semua menjadi orang-orang yang tidak dapat dihentikan. Kisah 3 ayat 16. Mari buka Alkitab saudara dari Kisah 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. Yang sudah dapat ayat firman Tuhan yang katakan amin. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Haleluya. Dikatakan di situ Petrus, dia pergi ke tempat gerbang Bait Elok, sudah. Dan apakah yang dilihatnya di situ? Seorang yang lumpuh, sudah, yang biasa mengemis. Dan apa kata Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepada. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Saudara, lihat ini apa yang terjadi. Rasul-rasul semuanya, mereka semuanya berani bersaksi. Mereka berani mengadakan tanda ajaib dan mujizat. Dan untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada saudara. Roh Kudus dicurahkan kepada kita, bukan hanya supaya kita bisa bahasa roh, tetapi Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan yang berkuasa. Kisah 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Kita akan menjadi saksi Tuhan yang berkuasa, bukan hanya di kota kita ini, di kota Tondano, yaitu di Yerusalem kita, tetapi Tuhan akan bawa kita menjadi saksi Tuhan yang berkuasa sampai ke Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Katakan haleluya. Karena itu saudara, Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam saudara, kita harus bergerak dengan kuasanya. Karena untuk itulah dia ada bersama dengan kita hari ini. Yesus telah ke sorga. Siapa yang menemani kita di dunia ini? Roh Kudus. Roh Kudus penolong kita. Roh Kudus yang memampukan kita supaya kita berani bersaksi. Jadi sehingga kita di dunia ini, saudaraku, kita jadi saksi Tuhan. Untuk itulah kita masih ada di dunia ini. Ibu Munte pernah berkata, saudaraku, dia seorang penginjil bersaksi kepada seorang supir taksi, ya, dan dia berkata sorga itu begitu indah. Marilah percaya kepada Yesus supaya kita masuk sorga. Sorga itu tidak seperti dunia ini, banyak peperangan, banyak penyakit, banyak kesedihan, banyak hal-hal yang buruk terjadi di dunia. Tapi di sorga berbeda. Sorga itu begitu indah. Karena itu mari kita masuk sorga. Mari jangan sampai kita tidak masuk sorga. Sorga itu damai, penuh sukacita. Kalau di sini masih banyak pertengkaran, di dunia ini masih banyak hal-hal yang buruk terjadi, tapi di sorga tidak demikian. Tukang taksinya berkata, kalau begitu kenapa Bapak tidak bunuh diri saja supaya Bapak langsung masuk sorga? Bukankah sorga itu tempat yang begitu indah? Nah, pendetanya bingung, saudaraku. Kemudian dia menyadari supir taksinya sudah menyampaikan dia ke tempat tujuannya. Sudah. Kenapa demikian kita masih ada di dunia ini? Memang kita tidak boleh bunuh diri sebagai anak Tuhan. Haleluya. Itu dosa. Tidak boleh, kata Tuhan, sudah. Tapi kenapa kita masih tinggal di dunia ketika kita sudah selamat? Kenapa kita tidak langsung naik surga? Bukankah kita sudah lahir baru, percaya Yesus, dan sudah punya hidup yang kekal? Nah, karena kita perlu di dunia ini mengerjakan perintah Aku. Untuk itulah kita ada di dunia ini. Saudaraku, betapapun indahnya kehidupan saudara di dunia, bahkan karena kita mengasihi Tuhan, mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, kita pasti diberkati. Katakan amin. Tapi berapapun berkat saudara yang hebat di dunia ini, tidak mungkin menandingi indahnya hidup kita nanti di sorga. Makanya Tuhan berkata, kalau nanti kita sampai di sorga,
kita bisa beristirahat dari jerih lelah kita. Nanti kita beristirahat di surga, jangan istirahat di sini. Mana amin, lebih kuat amin. Haleluya. Itulah makanya saudara menjadi orang-orang tidak dapat dihentikan. Tidak dapat dihentikan dari memberitakan Injil. Tidak dapat dihentikan dari melayani Tuhan. Tidak dapat dihentikan dari hidup bagi Yesus. Haleluya. Kalau kita mau beristirahat, ceritanya nanti di surga. Katakan amin. Pak Mutia pernah kami tanya, saudaraku Joyce saya rasa pernah bertanya, ya, apa nanti kalau di surga mau jadi apa? Apa nanti kedudukannya? Pak Mutia ketawa terbahak-bahak, dia berkata, nanti kalau di surga saya tidak pikir itu, saya mau beristirahat. Kenapa dia berkata demikian? Karena di dunia ini dia habis-habisan kerja bagi Yesus. Katakan amin. Dia menyerahkan semua yang bisa diserahkannya bagi Yesus. Kami adalah saksinya, anak-anaknya, saudara. Bagaimana Bapak kami kerja keras bagi kerajaan sorga. Tidak ada waktu di mana dia berhenti. Kalau perlu saudara dengan titik darah penghabisan, seperti kata orang dunia di istilah itu, kalau perlu dia merangkak ke gereja, kalau itulah tenaga yang tersisa bagi Bapak kami, saudara, untuk melentur, dia akan merangkak ke gereja. Kami tahu itu, saudara. Dan hidup yang demikian disajikan di depan mata kami. Bapak kami gak perlu banyak berkata-kata, menginjil anakku, kerja keraslah bagi Yesus, berdoalah anakku. Gak perlu banyak dia berkata-kata kepada kami. Tapi hidupnya yang kami lihat dengan mata kami sendiri, yang hidupnya sendiri sudah berkata-kata kepada kami. Kita sebagai pemimpin, saudaraku, biarlah kita juga demikian. Kita menjadi contoh teladan dari hidup kita. Tanpa perlu kita banyak berkata-kata kepada orang, tanpa perlu banyak kita berkhotbah, anak-anak rohani kita bisa melihat sendiri bagaimana hidup kita dan meneladani. Amin. Lebih kuat amin ya. Haleluya. Ibu kami tidak perlu banyak berkata-kata. Jangan membenci orang, anakku. Jangan memfitnah orang. Jangan memfitnah. Jangan sakit hati kalau ada orang mau fitnah engkau. Jangan sakit hati kalau ada orang berbuat jahat kepadamu. Bapak kami juga demikian. Jangan berkata-kata yang buruk mengenai orang lain. Dia tidak perlu banyak berkata-kata. Bahkan saya rasa tidak pernah. Tetapi kami melihat hidup mereka sendiri yang demikian. Amen. Saudaraku, hidup saudara lebih banyak berbicara daripada ucapan saudara. Anak saudara lebih melihat apa yang saudara kerjakan dibanding apa yang saudara katakan. Itulah makanya kalau seorang bapak dia merokok di depan anaknya, kemudian dia mencoba menasihati anaknya, jangan merokok anakku, nanti kau sakit. Tidak akan berhasil, saudara. Katakan amin. Karena anak itu lebih melihat apa yang dilihatnya, saudaraku, lebih menangkap apa yang dilihatnya daripada apa yang kita ucapkan saja. Kita sebagai pemimpin, mari kita jadi pemimpin yang menjadi teladan bagi orang lain, yang menjadi teladan dengan hidup kita. Dan saya lihat memang hidup Bapak kami tidak pernah bisa dihentikan oleh apapun juga. Sampai detik terakhir, minggu terakhir dia pulang ke surga. Demikian juga hidup Bola. Sampai detik terakhir, minggu terakhir Bola pulang ke surga. Bapak kami pulang surga. Hidup mereka penuh untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Yesus, untuk memperlebar kerajaan surga. Tidak bisa dihentikan. Walau umur sudah lanjut, saudaraku, tidak bisa dihentikan. Walau aniaya sudah meningkat, tidak bisa dihentikan. Mereka akan tetap melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Katakan amin. Demikian juga hidup kita. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita, Roh Kudus-Nya, yang memampukan kita, yang memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak dapat dihentikan. Itu makanya Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara bukan hanya menjadi saksi di keluarga saudara, saudara bisa dipakai Tuhan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Tidak bisa dihentikan, amin. Jika saudara tidak hanya membuka KKS di sini di kota Tondano, tapi saudara melihat ada kota-kota lain di mana perlu dibuka GKI, saudara akan pergi ke sana. Tidak bisa dihentikan. Itulah kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun kata saudara, saudara menjadi orang yang maju terus. Kalau saudara perhatikan baik-baik ketika hari Pentakosta, makanya pada hari yang sama itu juga Petrus sudah bangkit berdiri untuk berkhotbah. Kalau Roh Kudus ada pada saudara,
saudara akan dibawanya melakukan ledakan-ledakan bagi Yesus. Haleluya. Saudara akan melakukan ledakan bagi Yesus hari ini, tapi bukan hanya hari ini, besok juga, lusa juga, minggu depan, bulan depan, sampai Yesus datang. Saudara tidak bisa dihentikan. Katakan amin. Saudara yang terkasih, kisah dari 3:16, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Murid-murid menghadapi aniaya yang berat. Oh, kenapa sudah? Ketika mereka hidup pada zaman itu, orang-orang tahu siapa Yesus. Orang-orang melihat Yesus digantung di kayu salib. Murid-murid perlu kuasa Roh Kudus untuk membuktikan Yesus itu betul-betul hidup. Karena mereka hidup pada zaman di mana Yesus disalibkan. Mereka mesti membuktikan bahwasanya Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan ada kuasa Tuhan bekerja lewat hidup mereka. Katakan amin. Makanya Petrus berkata, demi nama Yesus orang Nazaret itu bangkit bangun dan berjalan. Murid-murid Yesus menjadi bukti bahwasanya Yesus hidup. Hidup kita juga, pelayanan kita juga harus memberikan bukti kepada orang di luar bahwa Yesus betul-betul hidup, bahwa dia berkuasa. Amin. Bahwasanya penyakit ada di bawah kuasa Yesus. Bahwasanya kematian, penyakit atau apapun yang lain itu semuanya ada di bawah kuasa Yesus. Yesus berkuasa. Kuasa nama Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dan saudaraku, apa yang terjadi ketika Petrus berkhotbah demi nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalan, dia membangkitkan orang lumpuh, maka hasilnya mereka masuk ke penjara. Katakan amin. Ya, berarti saudara sudah siap masuk penjara. Haleluya. Nah, saudaraku, kisah 4 ayat 2 sampai 4. Lihat Alkitab kita. Kisah 4 ayat 2 sampai 4. Apa yang terjadi ketika Petrus sudah membangkitkan orang lumpuh? Orang-orang itu sangat marah. Perhatikan baik-baik, orang-orang sangat marah. Apakah orang bersuka cita? Tidak, sangat marah. Karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Haleluya. Ketika pada hari Pentakosta, Petrus bangkit berdiri, dia berkhotbah saudara dengan berani. Orang-orang dulu dia, kau mabuk anggur. Tidak, kami bukan mabuk anggur, tapi ini dialah Roh Kudus memenuhkan kami semuanya. Amin. Kami adalah saksi-saksi Tuhan. Maka pada hari itu juga 3.000 orang diselamatkan. Haleluya. Tapi Petrus tidak bisa dihentikan. Memang kalau kita penuh Roh Kudus, kita tidak akan bisa dihentikan. Walaupun hari ini kita sudah mengalami mujizat yang besar, KKR semalam berkemenangan, tapi kita tidak bisa dihentikan. Kita mau KKR yang lebih besar. Haleluya. Kita mau lebih banyak orang-orang diselamatkan. Kita tidak bisa dihentikan. Katakan amin. Walaupun semalam sudah berhasil KKR, hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, seterusnya lebih banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan dari Yesus. Katakan amin. Tidak bisa dihentikan. Haleluya. Saudara, ini menjadi pada Petrus. Dan orang-orang menjadi sangat marah kalau sudah perhatikan. Jadi kalau ada orang marah karena saudara menginjil, itu biasa. Katakan amin, itu biasa. Aniaya kalau ada orang marah atau memberikan yang jangan heran. Maju terus. Kita orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Katakan amin. Dan apa yang terjadi? Mereka ditangkap. Mereka diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Mereka ditangkap masuk dalam tahanan. Saudara, suatu kehormatan bagi kita kalau kita dimasukkan dalam tahanan. Biar upah besar di surga sudah menanti kita. Katakan amin. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Walaupun mereka dimasukkan ke dalam tahanan, Petrus dan rasul-rasul yang lain tidak bisa dihentikan. Katakan amin. Mereka tidak takut ketika mereka dikeluarkan dari tahanan. Besoknya sudah mahkamah agama menunggu mereka di hadapan para imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Petrus kembali menyaksikan Injil Tuhan. Katakan amin. Petrus masih berkhotbah. Petrus masih menyampaikan firman Tuhan. Petrus tidak menjadi takut. Kita udah masuk penjara. Apa yang akan terjadi kepada kita? Sebelumnya kita tidak pernah masuk penjara.
di mana kita belum pernah mengalami, tapi kita orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jangan mau dihentikan. Kita tidak bisa dihentikan. Amin. Katakan amin. Ingat satu hal ini, tidak bisa dihentikan. Haleluya. Kisah 4 ayat 17 sampai 20. Kisah 4 ayat 17 sampai 20. Tapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Katakan amin. Dia berkata, silakan kamu putuskan sendiri, mana yang benar, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Rasul-rasul memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Apapun resikonya, apapun bayarannya, apapun aniannya, kita tetap memilih taat kepada Tuhan. Dan katakan kita pergi, kita tetap pergi memberitakan Injil. Haleluya. Mereka diancam, saudara. Mereka dilarang, jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Rasul saudara, tidak mungkin kami tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Haleluya. Tidak mungkin kita tidak berkata-kata tentang bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan. Tidak mungkin kita tidak berkata-kata tentang perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tidak mungkin bagi kita untuk tidak berkata-kata tentang kebaikan Yesus, tentang Yesus juru selamat. Dia pembebas, dia penyelamat. Haleluya. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Katakan kepada diri saudara, tidak mungkin saya tidak berkata-kata tentang Yesus. Katakan amin. Haleluya. Apapun di saudara diancam kah, dimasukkan dalam penjara, dituduh yang tidak-tidak, dianiaya, difitnah, rasul-rasul ini tidak bisa dihentikan. Kita juga demikian. Kita tidak bisa dihentikan dari memberitakan nama Yesus. Lebih kuat hatinya. Amin. Saudara, rasul-rasul terus memberitakan Injil. Mereka tidak bisa diberhentikan. Walaupun semua sudah mengancam, melarang dengan keras dan segala macam, tapi mereka tidak bisa dihentikan. Kisah 4:30. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yang mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya. Katakan amin. Benar-benar sidang pertama ini, saudara, rasul-rasul terus memberitakan Injil dengan kuasa yang besar. Biarlah hidup dan pelayanan kita memberikan bukti bahwasannya Yesus hidup. Artinya kita harus melayani dengan tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Kita harus melayani dengan kuasa Tuhan. Kita harus membuktikan Yesus hidup. Kita harus mendemonstrasikan kuasa Tuhan setiap kali kita pergi menginjil. Lebih kuat amin ya, katakan amin. Haleluya. Saudaraku, rasul-rasul terus bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Katakan amin. Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Kuasanya mengalahkan maut. Dan kuasa itulah yang tinggal di dalam kita. Kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal juga di dalam kita. Dan kuasa itulah yang perlu kita demonstrasikan pada saat kita menginjil, menyelamatkan jiwa-jiwa. Katakan amin. Lebih kuat amin ya. Dengan kuasa yang besar, kita juga berkata dengan kuasa yang besar, aku seperti rasul-rasul di Alkitab, aku memberitakan Injil Tuhan. Mana amin? Lebih kuat amin ya. Banyak orang sekarang memilih memberitakan Injil Tuhan dengan segala macam cara. Tapi mari kita balik kepada firman Tuhan untuk memberikan kepada kita pelayanan yang berhasil, untuk memberikan kepada kita buah yang banyak, untuk memberikan kepada kita buah yang berganda-ganda, supaya kita bisa memperlebar kerajaan sorga. Katakan amin. Orang-orang banyak memberikan bantuan donasi, saudaraku, ya. Mereka memberitakan Injil dengan memberikan apa, sembako, ya, dengan membayar orang dan segala macam, saudaraku. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi dalam firman Tuhan, Tuhan jelaskan bagaimana seharusnya kita menginjil. Katakan amin. Seperti sidang pertama, seperti rasul-rasul dengan kuasa yang besar. Kita harus memberitakan Injil, karena Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kebenaran firman. Mari demonstrasikan kuasa Tuhan dalam menginjil. Kita menginjil dengan berkuasa. Lebih kuat amin ya, katakan amin. Tahukah saudara jumlah jiwa yang selamat bertambah? Jumlah jiwa selamat bertambah, saudara, katakan amin. Kalau dalam kisah 2 Pentakosta 3.000 orang,
kita rindu setiap pelayanan kita akan menghasilkan lebih banyak jiwa-jiwa yang selamat. Haleluya. Saya percaya kapanpun itu nanti kalau kita kembali kapal di Tondano atau di Manado atau di Bitung atau di Gorontalo atau Togelo, jiwa-jiwa lebih banyak diselamatkan. Oh, lebih kuat amin yang katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita tidak bisa dihentikan. Baik karena aniaya ataupun karena kesuksesan, kita terus maju. Haleluya. Nah, saudaraku, mujizat Tuhan luar biasa terjadi. Kisah 5 ayat 12 sampai 16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di senang di Salomo dalam persekutuan yang erat. Ayat 13. Orang-orang tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Maka mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas bala-bala dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan yang mengenai salah seorang dari mereka. Haleluya, katakan amin. Saudara perhatikan, saudara, jumlah jiwa yang selamat bertambah, saudara. Makin lama makin banyak orang percaya kepada Yesus. Dan saudara lihat, oh saudara, rasul-rasul melayani dengan mujizat yang luar biasa dia terjadi. Saudara, itu terjadi mujizat saja sudah luar biasa. Ini mujizat yang luar biasa, katakan amin. Kalau mujizat sudah hal yang luar biasa sekali, ini mujizat luar biasa. Terus saudara perhatikan, Petrus setidak-tidaknya kalau Petrus lewat bayangannya mengenai orang-orang sakit sembuh. Katakan amin. Kita harus minta supaya Tuhan memberkati kita seperti ini. Kita harus merindukan mujizat yang luar biasa jadi dalam pelayanan kita. Kita harus lihat itu, katakan amin. Lebih kuat amin ya, lebih kuat amin ya, lebih kuat amin ya. Karena Joel pasal 3 Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku pada akhir zaman. Ini adalah akhir daripada akhir zaman. Inilah waktunya, katakan Tuhan, kami mau mulai dengan tanda ajaib dan mujizat. Kita harus tunjukkan pada Tuhan, kita rindu, kita mau, kita mengejar itu, dan kita mempraktekkannya, katakan amin. Haleluya. Oh saudara, saya berkata kepada saudara, memang bagus gereja kita cantik, memang harus. Kalau kita sudah berkata, buatlah gereja kita cantik. Haleluya. Ya bagus. Kita tahu banyak itu teknologi sebagai gadget-gadget dan semuanya, saudara, ya komputerisasi dan apa segala macam. Ya LCD, saudara, yang layar, ya sound system yang baik, mic yang bagus, itu banyak semua menolong untuk bekerja Tuhan. Amin. Tapi kita tidak bersandar kepada hal-hal itu, katakan amin. Itu semua hanya menolong. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan yang membuat saudara bisa berhasil melayani saudara. Ketika saudara bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada kuasa Tuhan, rindukan tanda-tanda ajaib dan mujizat terjadi dalam pelayanan saudara. Katakan amin. Mujizat yang luar biasa terjadi. Haleluya. Itu yang bagus, keyboard yang bagus, penyanyi yang baik, oh saudara, perkusi yang baik, itu semua luar biasa. Katakan amin. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, biarlah kita lihat bagaimana penuaian besar terjadi lewat sidang kita, lewat pelayanan kita. Kita kembali mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Katakan amin yang lebih kuat. Mendemonstrasikan kuasa Tuhan, melayani dengan kuasa Tuhan. Dimana ketika saudara melayani, ada tanda-tanda ajaib mujizat terjadi. Haleluya. Saudara harus berjalan dengan iman untuk itu. Sebelum saudara mengunjungi keluarga itu, di mata saudara apa yang terjadi? Ketika aku datang keluarga itu, yang sakit itu disembuhkan, yang lumpuh itu berjalan, yang buta itu melihat, yang pusing, yang tuli itu mendengar. Katakan amin. Punyai iman seperti itu. Saudara punya visi seperti itu. Tuhan, ketika aku datang ke dalam kampung ini, ada orang-orang sakit disembuhkan, dan gereja Tuhan bisa dibangun di kampung itu. Amin. Tuhan, ketika aku datang kunjungi keluarga ini, oh dalam sebulan ini Tuhan, aku akan kunjungi mereka satu-satu. Aku akan mencicipi orang, aku akan buat KKR di sini. Dan aku lihat setiap malam dalam KKR ini ada tanda ajaib dan mujizat. Katakan amin. Sehingga di kampung ini GKI bisa dibangun, gereja Tuhan bisa dibangun, dan anak-anak Tuhan dibangunkan, dibagikan menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudara lihat kepada anggota jemaat saudara, saudara lihat mereka menjadi penginjil-penginjil seperti saudara. Gimana amin ya? Lebih kuat amin ya? Jangan lihat mereka, aduh, oh mereka ini gimana ya anggotanya, oh kalau kakak saja nggak datang kebaktian ibu. Jangan, mulai dengan iman. Kita mengajarkan iman, kita dulu hidup dengan beriman. Kalau kita mengajarkan iman kepada jemaat kita
beriman, Yesus praktekkan iman, sehingga apa yang kita korbankan itu bisa transfer kepada jemaat kita. Katakan amin. Ketika saudara lihat, jangan putus asa, jangan tawar hati, tapi lihat anggotaku ini bisa diubahkan Tuhan, bertambah-tambah maju. Dia juga jadi tentara Tuhan yang luar biasa, dia jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dia jadi orang yang setia seperti aku setia melayani Tuhan, semua anggotaku juga setia melayani Tuhan. Aku lulus ujian kesuksesan, aku percaya anggotaku ini semakin diberkati Tuhan, tapi mereka juga lulus ujian kesuksesan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, sebelum hari Minggu datang, saudara sudah melihat hari Minggu itu adalah di mana kuasa Tuhan dinyatakan dalam kebaktian saudara. Saudara sudah melihat yang lumpuh sudah berjalan, saudara melihat yang sakit stroke sembuh, saudara melihat yang sakit jantung sembuh, saudara melihat yang sakit ginjal sembuh, saudara melihat yang sakit paru-paru sembuh, saudara melihat yang diabetes sembuh, saudara melihat yang sakit asma sembuh, saudara melihat yang sakit mas sembuh, saudara melihat yang epilepsi dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Saudara sudah melihatnya terlebih dulu sebelum itu terjadi. Itulah dia iman. Tuhan mau saudara berjalan dengan iman. Orang yang benar berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Yang ketika saudara mempraktekkan itu, kuasa Tuhan bisa turun. Jadilah kepada saudara sebagaimana iman saudara, sehingga saudara mulai bertindak, saudara mulai mengucapkan iman saudara, dan saudara mulai menindakkan iman saudara. Makanya perkara yang besar bisa terjadi. Katakan amin. Waktu Pak Muti masih usianya muda, pertama kali pada awal mulai pelayanannya sudah dia diserang penyakit yang mengancam nyawanya, bahkan harus dioperasi kata dokter. Tapi Ibu Muti dan Pak Muti masih 30-an, masih awal pelayanan saudara. Mungkin beberapa dari kita mungkin pun belum selamat, tetapi Pak Muti ketika keluar dari rumah sakit, mereka berjalan di Stadion Senayan di Jakarta. Apa kata Pak Muti ini Papa oleh Ibu Muti? Suatu hari saya nanti akan berkhotbah di Stadion Senayan itu, di mana ratusan ribu orang berkumpul. Oh haleluya, katakan haleluya. Itulah dia imannya Tuhan. Katakan amin. Dia masih sakit saudaraku, dia berjalan pun nggak bisa, mesti dipapa oleh Ibu Muti, tapi dia sudah mengucapkan imannya. Dan tahukah saudara, memang benar Pak Muti jadi mau berkhotbah di Stadion Senayan. Ketika dia berkhotbah, hujan turun, tapi di tengah hujan itu tidak ada orang bergerak, dan orang berlompatan keluar di kursi-kursi roda. Katakan amin. Haleluya. Melompat siap dia berkhotbah, orang sudah pada bersembuhan semuanya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saudara, kita GKI, kita tidak kebetulan diselamatkan Tuhan di GKI. Itu Bapak rohani, Ibu rohani kita. Katakan amin. Bapak Ibu Budi, Bapak dan Ibu rohani kita, Tuhan tidak salah menempatkan saudara di GKI. Kalau Bapak Ibu saudara seperti itu berani melayani Tuhan, saudara lebih lagi, saudara mewarisi DNA-nya, saudara mewarisi warisan itu. Kita disuruh Tuhan berani bersaksi. Katakan amin. Itu kita anak-anak rohani dari Pak Muti, Ibu Muti. Kalau tidak, Tuhan akan menyelamatkan saudara di tempat lain. Tapi kenapa Tuhan selamatkan saudara dari hamba Tuhan di GKI? Karena memang warisan rohani itu sudah disediakan Tuhan bagi saudara. Pakailah. Katakan amin. Kita tidak takut untuk memberitakan diri kita orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Kalau orang berusaha menutup gereja kita satu tempat, pergi buka di tempat yang lain. Gimana amin ya? Lebih kuat amin ya? Orang berusaha menghalangi pelayanan kita di sini, masih banyak orang lain yang belum selamat. Kita tidak bisa dihentikan. Kalau ada orang menganiaya kita, mengarang kita atau mengancam-ngancam kita seperti yang dilakukan kepada Petrus dan saudara-saudara lain, kita tetap maju, kita tidak peduli, kita hanya taat kepada Tuhan. Tuhan komandan kita terus maju. Dan kita tidak bisa dihentikan. Katakan amin. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Saudara lihat itu bagaimana kita melayani dengan kuasa Tuhan. Itu kita rindukan dan kita doakan dan kita praktekkan, kita tindakan dan kita imankan setiap hari. Katakan amin. Saudaraku, Kisah 5 ayat 17-20, imam besar pengikut-pengikut orang Saduki sangat iri hati. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Katakan amin. Itu pengikut orang-orang imam besar dan pengikutnya, orang sangat iri hati, sangat iri hati. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak usah menjadi masalah bagi kita kalau orang sangat iri hati.
Siapapun orangnya, jangan pedulikan. Katakan amin. Kita perlu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Biarkanlah dia yang iri hati, berdoakan saja. Kalau dia gak berdoa, serahkan kepada Tuhan. Amin. Tapi kita maju terus. Katakan amin. Ini walaupun banyak orang iri daripada Petrus dan rasul-rasul yang lain, bahkan sampai memasukkan mereka dalam penjara kota. Tapi tahukah saudara, manusia tidak bisa berkuasa memenjarakan saudara. Kalau Tuhan sudah mengutus saudara, maka penjara apapun yang berusaha manusia buat sehingga menghalangi saudara tidak bisa menghalangi, akan patah semua kuasanya. Malaikat Tuhan akan datang dan membebaskan saudara, dan saudara disuruhnya pergi memberitakan Injil lagi. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ini mereka dipenjarakan di penjara kota, tapi malaikat Tuhan datang dan bukakan. Apa kata malaikat? Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Manusia menghalangi kita, manusia membuat kita di penjara tidak bisa memberitakan firman, tapi Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang lawan kita? Tidak ada. Katakan amin. Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan sudah berkata kepada kita, teruslah dengan berani memberitakan firman Allah. Amin. Gak usah shock, tidak usah shock. Katakan amin. Itu saya berkata kepada Tuhan, masih baru semalam di penjara, masih shock kami, masih shock kami. Tunggulah Tuhan, 2-3 hari lagi tidak. Tetapi Petrus berkata, firman Tuhan berkata, pergi beritakan firman. Maka langsung setelah keluar dari penjara, mereka terus langsung memberitakan firman Allah. Haleluya. Tidak ada waktu untuk seho-seho. Apa itu seho-seho? Shock. Katakan amin. Tidak ada waktu. Katakan amin. Kita orang-orang yang tidak bisa dihentikan, kita maju terus. Haleluya. Kita tidak bisa dihentikan. Amin. Penjara apapun tidak berkuasa, saudaraku. Apapun manusia berusaha memenjarakan kita, kuasa Yesus jauh lebih besar dari kuasa apapun. Dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam saudara jauh lebih besar dari kuasa roh jahat manapun. Katakan amin. Sehingga saudara bisa bangkit selalu. Katakan amin. Sehingga saudara bisa maju terus, karena kuasa Roh Kudus di dalam saudara lebih besar dari semua roh apapun yang ada dalam dunia ini. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dia menyertai kita dan mengurapi kita. Katakan amin. Saudara, betullah nyata Petrus, rasul-rasul yang tidak dapat dihentikan dalam memberitakan Injil. Penjara sekalipun tidak dapat menahan mereka. Itulah sebabnya Injil terus tersebar ke seluruh penjuru pada waktu itu. Saudara, penjara apapun dalam bentuk literal, betul-betul penjara, atau ada orang berusaha menghalangi saudara saudara tidak lagi bisa memberitakan Injil. Orang-orang mengancam saudara, orang-orang menganiaya saudara, ya saudaraku, itu tidak bisa menghentikan kita. Aniaya tidak bisa menghentikan kita. Katakan amin. Ancaman tidak bisa menghentikan kita. Katakan amin. Segala penjara pun tidak bisa menghentikan kita. Katakan amin. Biarlah genap firman Tuhan berkata kepada kita, malaikat-malaikat Tuhan, Tuhan perintahkan kepada kita untuk berkemah di sekeliling kita, untuk berjaga-jaga menjaga segala jalan kita, sehingga bahkan kaki kita pun tidak terantuk kepada batu. Jangan takut, ada banyak malaikat Tuhan bersama dengan saudara kemanapun saudara pergi, sehingga bahkan kaki saudara pun tidak terantuk kepada batu. Jangan pernah takut pada manusia. Mana amin ya? Lebih kuat amin ya. Jangan pernah takut kepada manusia. Kali saya bilang, jangan takut kepada manusia. Takutlah kepada Tuhan saja. Amin. Manusia tidak bisa berbuat apapun pada saudara kalau Tuhan di pihak kita. Haleluya. Tuhan sudah berkata, dia perintahkan malaikat yang berjaga-jaga sekeliling kita. Saudaraku, Pak Muti, Ibu Muti, pergi ke kampung sana. Saudara sendiri tahu, kadang-kadang saudara tidak ada penerangan di kampung. Ya, jurang di mana-mana kiri kanan. Bahkan pernah sekali saudara jembatannya putus di depan. Saudara sudah jelaslah itu maut mengintai, maut mengancam. Demikian, oleh karena Tuhan kita ada dalam bahaya maut sepanjang waktu, tetapi Tuhan melepaskan kita daripada semuanya itu. Katakan amin, katakan amin. Haleluya. Tidak usah takut, banyak malaikat Tuhan berkemah sekeliling kita. Saudara lihat, Pak Muti, Ibu Muti dipakai Tuhan terus sampai mereka menyelesaikan pertandingan iman mereka. Kalau belum waktunya kita pulang ke surga, Tuhan akan tetap menjaga dan memelihara saudara dalam saudara melayani setiap hari di bumi ini. Katakan amin. Haleluya. Mazmur 91 saudara, betul, Mazmur indah sekali bagaimana Tuhan melindungi kita. Bahkan Tuhan mencurahkan kepada kita saudaraku, ya berkat yang luar biasa, sampai kita pun diberikan Tuhan umur yang panjang. Semua kita harus merindukan umur yang panjang supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita. Katakan amin. Haleluya. Nanti kita istirahat di sorga.
Ya, di sini kita, mari kita bekerja sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk Yesus. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Pekerjaan pelayanan, ingat pekerjaan pelayanan. Amin. Kita harus kerja keras. Haleluya. Kisah 7 ayat 57-8. Ketika Stefanus dibunuh dan dilempari dengan batu. Ya, ini cerita Stefanus menjadi martir. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kayu seorang muda yang bernama Saulus. Katakan amin. Ketika Stefanus dibunuh mati menjadi martir, apakah sidang pertama menjadi kecut? Apakah rasul-rasul menjadi kecut dan berkata sudah satu orang mati saudara kita? Tidak, mereka tidak menjadi kecut. Mereka tidak tawar hati. Mereka tetap maju terus untuk memberitakan Injil Tuhan. Mereka tidak dapat dihentikan. Amin. Saudaraku, kalau ada saudara kita pulang ke surga, pelayanan dia sudah selesai. Amin. Amin. Haleluya. Jangan menjadi kecut karena itu. Kita masih ada di dunia ini, kita masih ada hidup di bumi ini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita tidak bisa dihentikan oleh apapun. Katakan amin. Itu adalah urusan dia dengan Tuhan sudah selesai. Katakan amin. Dia sudah bersukacita di sorga. Haleluya. Itu sudah siap. Haleluya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Haleluya. Karena itu kita tidak perlu takut kalau kita lihat ada kawan kita sudah menjadi martir atau dia sudah dipanggil Tuhan. Itu sudah selesai pelayanannya. Nanti kita pun kelak akan bersama-sama dengan dia lagi. Kita akan berjumpa dengan dia. Kita akan bersukacita bersama. Dan lebih baik kita bekerja keras di dunia ini supaya nanti kita di surga tidak malu-malui. Katakan amin. Haleluya. Gimana haleluyanya? Amin. Amin. Kita disuruh Tuhan berlomba-lomba. Kita punya kompetisi. Kita disuruh Tuhan berlari-lari untuk mengejar panggilan kita. Amin. Saudara, kita tidak kompetisi dengan sesama pelari. Kita tidak kompetisi dengan sesama hamba Tuhan. Kita tidak kompetisi dengan saudara-saudara, sesama saudara tubuh Kristus yang lain. Tidak. No competition. Bukan itu kompetisi kita. Di mana kompetisi kita? Apa yang kita perlombakan? Kita berlomba dengan panggilan kita masing-masing. Lebih kuat aminnya. Kita tidak saling bersaing dengan kawan-kawan seiman, dengan sesama hamba Tuhan yang sama. Tidak. Kita tidak pernah berkompetisi dengan mereka. Masing-masing kita memiliki panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita berlomba untuk mengejar panggilan kita masing-masing. Katakan amin. Itulah makanya saudaraku, kalau kita lihat saudara-saudara kita sesama lain, kita bukan jegel-jegelan, kita bukan saling kompetisi, justru kita saling membantu. Kita dipanggil Tuhan untuk saling membangun satu sama lain. Kita dipanggil Tuhan untuk saling mempersatukan. Untuk dari situlah orang tahu kita murid Yesus. Kalau kita hidup saling mengasihi. Firman Tuhan berkata kita berkompetisi bukan satu sama lain, tapi dengan panggilan kita masing-masing. Itulah saudara kejar. Apa panggilan saudara di depan yang perlu saudara genapi, itu yang saudara kompetisikan. Katakan amin. Itu yang saudara kejar. Sampai saudara bisa berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan imanku, aku sudah sampai kepada garis akhir. Sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang sudah disediakan Tuhan bagiku. Katakan amin. Haleluya. Jadi sidang pertama tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Penjara tidak, aniaya tidak, ancaman tidak, masuk penjara saudara, segala macam tidak. Saudara aniaya, ejekan, apalagi saudara tidak. Dan ada saudara mereka martir juga tidak. Mereka maju terus. Mereka orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Katakan amin. Kemudian datang aniaya yang hebat dalam sidang pertama. Kisah 8. Pada waktu mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea, Samaria. Mereka tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Katakan amin. Mereka tersebar memberitakan Injil, dan Filipus pergi ke suatu kota Samaria yang memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus yang melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang kerasukan roh-roh jahat, keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Katakan amin. Ada aniaya yang hebat datang kepada sidang Tuhan. Aniaya yang betul-betul hebat, sehingga rasul-rasul tinggal di Yerusalem, tapi yang lain saudara semua tersebar ke seluruh penjuru daerah itu, di daerah Judea dan Samaria. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, aniaya datang atau aniaya tidak datang, mari kita segera pergi memberitakan Injil ke Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi.
kita beriman, kita mau maju terus, maka marilah kita dirikan sekolah Alkitab Rema. Sekolah Alkitab Rema. Mana amin? Dikatakan amin. Haleluya. Biar banyak amal Tuhan dididik untuk menjadi amal Tuhan yang pergi ke Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Aniaya datang hebat, tapi mereka tidak bisa dihentikan. Aniaya bagaimanapun tidak bisa menghentikan kita. Katakan amin. Mau aniaya yang hebat, yang kurang hebat, yang tidak ada hebatnya, sama saja. Kita tetap maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Tidak bisa dihentikan. Haleluya. Kita tidak bisa dihentikan dari membuka sekolah Alkitab. Lebih kuat amin, lebih kuat amin, lebih kuat amin. Dan Yesus mendengar dari surga dan kerajaan neraka disibukkan. Katakan amin. Tidak perlu takut karena kuasa Yesus bersama kita lebih besar daripada kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Kita bangun, kita bangkit, kita tidak bisa dihentikan. Kalau ini sudah ada KKR, puji Tuhan luar biasa, tapi kita tidak berhenti di situ. KKR yang berikutnya lebih menang, lebih hebat lagi. Haleluya. Yang berikutnya kita dirikan sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab Rema Tondano. Sekolah Alkitab Rema Sulawesi Utara. Katakan amin. Ada murid-muridnya. Dan nanti sekolah Alkitab yang kedua lebih banyak murid-muridnya. Sekolah Alkitab yang ketiga lebih banyak murid-muridnya. Lebih kuat amin. Katakan amin, amin, amin. Kita kamu yang bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita tidak bisa dihentikan. Haleluya. Saudaraku, mereka tidak takut. Walaupun ada niat, tapi mereka beriman. Mereka menyingkir dari Yerusalem ke daerah Judea dan Samaria. Walaupun mereka tersebar, mereka terus memberitakan Injil. Kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, tetap ada hikmat Tuhan bagi kita. Kita tidak bisa dikalahkan. Katakan amin. Walaupun musuh memberikan aniaya yang mencoba menghentikan pekerjaan ini, ada hikmat Tuhan bagi saudara, sehingga pekerjaan Tuhan tetap bisa saudara kerjakan. Saudara tidak bisa dihentikan. Haleluya. Haleluya. Ada Roh Kudus pada kita. Yesaya 11 berkata, Roh Kudus itu salah satu adalah roh hikmat, roh pewahyuan, roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan. Haleluya. Roh keperkasaan itu Roh Kudus, sehingga kita tidak bisa dihentikan. Dan kita juga terus memiliki hikmat dari Tuhan, bagaimana terus mengerjakan pekerjaan Tuhan, sehingga tidak bisa berhenti. Haleluya, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Dan saudara lihat bagaimana Filipus melayani dengan kuasa Tuhan. Banyak orang timpang disembuhkan, orang-orang sakit saudara disembuhkan, orang-orang kerasukan ucap keluar orang-orang jahat dari orang itu sambil berseru dengan suara keras. Banyak orang-orang yang dibebaskan. Biar dalam pelayanan kita setiap hari, bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari kita penuh dengan kuasa Tuhan. Pelayanan kita, penginjilan kita dengan kuasa. Katakan amin. Orang-orang terikat dibebaskan. Bila ketika dia memasuki pintu gerbang gereja saudara, dari ujung sana, dari gerbang itu, dia sudah merasakan kuasa Tuhan. Sehingga dia rebah di altar, dia serahkan hidupnya, dia bertobat, dia jadi hamba Tuhan. Lebih kuat amin ya amin. Saudara sudah lihat itu sebelum saudara melayani hari Minggu. Amin. Saudara sudah lihat itu terjadi. Saudara sudah lihat banyak orang berbondong-bondong datang gereja saudara. Dan GKI Tondano juga sudah melihat bagaimana bangunan gereja akan diperluas Tuhan di samping ini. Bangunan gereja lebih besar lagi. Tuhan berikan, haleluya. Katakan haleluya. Itu sudah saudara lihat. Saudara lihat banyak orang berbondong-bondong datang ke gereja ini. Ketika mereka ada di luar, mereka sudah menangis. Hadirat Tuhan sudah menjamah mereka. Haleluya. Dan banyak orang yang sakit saudara yang sembuh di altar di gereja ini. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, sebelum pun didoakan, mereka sudah mendapat iman dan mereka bisa sembuh. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Itu kita doakan, katakan amin. Dan itu kita imankan, itu kita lihat dengan mata iman. Maka jadilah kepada kita sebagaimana iman kita. Lebih kuat amin, katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih, lihatlah bagaimana Paulus pergi ke Listra, saudaraku, dan dia membangkitkan orang lumpuh sejak dilahirkan. Maka orang-orang berkata Paulus itu seorang dewa yang turun dalam rupa manusia. Dan akibatnya orang-orang Yahudi sangat cemburu akan itu. Dan mereka kemudian menganiaya Paulus dan melemparinya dengan batu. Saudaraku, dan saudara lihat kisah pada 19:20. Tetapi datang orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka.
Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tapi ketika murid-murid itu berdiri mengingat dia, bangkitlah ia lalu masuk dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Saudara lihat Paulus dilempari dengan batu, tapi murid-murid berdiri mengingat dia. Bangkit kembali Paulus masuk dalam kota. Mereka orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Tidak bisa dihentikan. Haleluya. Jangan takut akan aniaya apapun yang datang pada saudara. Saudara orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Haleluya. Kalau belum waktunya kita mati, jangan takut, kita tidak akan bisa mati. Karena Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Katakan amin. Karena itu jangan tanggung-tanggung dalam melayani Tuhan. Jangan tahan pelayanan saudara. Jangan tahan tenaga saudara. Jangan takut, serbu saja, layani saja, demonstrasikan kuasa Tuhan, urusan Tuhan, bagian Tuhan, memelihara saudara. Katakan amin. Haleluya. Jangan takut melayani Tuhan, tapi maju terus. Jangan bisa dihentikan. Kita tidak bisa dihentikan. Haleluya. Itu bagian Tuhan memelihara kita. Katakan amin. Haleluya. Dia maha kuasa. Bagian kita tetap mengerjakan apa yang disuruh. Kita terus memberitakan Injil. Kita terus memberitakan Injil. Kita tidak bisa dihentikan. Walaupun semalam Paulus masih dilempari dengan batu, besoknya sudah pergi dia menginjil ke Derbe. Katakan amin. Haleluya. Dia tidak punya waktu untuk berenung-renung. Kenapa aku dilempari dengan batu? Perbuatan baik yang melakukan, orang lumpuh dan lain kubagikan di Listra. Tentunya orang seharusnya senang. Hanya kita begitu. Kita udah melayani dengan segenap hati, melayani dengan bercucuran air mata. Kita berkorban, saudaraku. Tetapi jiwa-jiwa yang kita layani bukan yang bersuka cita, malah marah pula kepada kita. Dan orang-orang di luar, memfitnah kita, bahkan memasukkan kita penjara, melempar kita dengan batu. Tetapi apa kata firman Tuhan? Kita orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Kita maju terus. Haleluya. Kita tidak bisa dihentikan dari memberitakan Injil. Haleluya, saudaraku. Siapkah saudara menjadi orang-orang yang tidak bisa dihentikan? Amin. Mengatakan tanda ajaib dan mujizat dimanapun saudara berada. Haleluya. Jadi tidak apa-apa itu. Kalau banyak orang tidak bersuka cita, saudaraku, yang penting Tuhan bersuka cita. Haleluya. Dan banyak orang-orang lain di luar sana menunggu saudara. Karena itu kita jangan mau dihentikan. Kemanapun kita pergi, kita bawa kuasa Tuhan. Bahkan di Filipi Paulus dicambuk berkali-kali, dimasukkan dalam penjara. Saudara tentu tahu ceritanya. Tetapi apakah kerja Paulus dan saudara Paulus dan Silas di penjara Filipi? Mereka bersuka cita, betul? Mereka bersuka cita. Mereka dicambuk, udah sakit semua badan mereka, sudah luka dan sudah terbuka, dipasung lagi. Tapi apa terjadi? Mereka menyanyi memuji Tuhan. Mereka berdoa. Dikatakan di situ di penjara mereka berdoa. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa yang menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka menyanyi dengan suara yang kuat. Kalau kita dianiaya, saudaraku, jangan menangis karena aniaya itu, tapi berdoa dan menyanyi bersuka cita. Karena firman Tuhan berkata, besar upah kita di surga. Matius 5:11-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala cara. Bersuka cita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Katakan amin. Kalau kita udah melayani Tuhan, dan kemudian kita difitnah, kemudian kita dimasukkan penjara, kemudian kita menderita, kemudian kita sakit lagi karena kita dianiaya, saudaraku, seperti Paulus dan Silas ini, jangan kita bersedih hati, melainkan kita berdoa dan nyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Bersuka cita dan bergembiralah. Haleluya. Itulah yang normal kepada anak Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita bersuka cita dan bergembira. Haleluya. Karena besar upah kita di surga. Kalau pikiran manusia berkata sedihlah, udah kau baik-baik kepada orang tidak membalas kebaikanmu. Tidak. Hidup kita bergantung kepada firman. Kita dianiaya, Tuhan katakan sukacita karena besar upah kita, maka kita patuh, kita bersuka cita karena besar upah kita di surga. Amin. Saudaraku, kita hamba Tuhan, mari kita hidup seturut firman Tuhan. Maka kalau kita hidup seturut firman Tuhan, kita berbahagia. Amin. Karena itu jangan banyak dengar apa-apa berita dari luar. Mari setiap hari kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita dengar berita dari Yesus, sehingga hidup kita fokus kepada firman Tuhan.
Setiap hari kita dapat apa yang keluar dari mulut Allah. Rema firman Tuhan ada pada kita setiap hari. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita tahan menghadapi semua aniaya, sehingga kita tidak jatuh ambruk. Tapi kita ingat firman Tuhan ini, maka kita dihidupkan kembali. Oh iya, aku harusnya bersuka cita dan bergembira, karena besar upah yang menanti aku di sorga. Katakan haleluya. Amin. Paulus sangat bersuka cita, sangat berbahagia. Itulah makanya dia bisa menyanyi. Karena kalau kita bersuka cita, kita pasti menyanyi. Katakan amin. Dan kita bisa menyanyi di tengah-tengah aniaya kita, karena memang kita bersuka cita. Haleluya. Walaupun kita dianiaya, kita bersuka cita. Bersuka citalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersuka citalah. Kalau saudara bilang, kenapa sih tidak bersuka cita? Upah yang besar menanti kita. Yang kita kerjakan adalah pekerjaan yang baik. Yang kita kerjakan adalah berkenan kepada Tuhan. Yang kita kerjakan menyenangkan Roh Kudus. Kenapa kita tidak bersuka cita? Bersuka citalah. Amin. Kecuali lah kalau kita kerjakan dosa, menduka citakan Roh Kudus, maka bolehlah kita bersedih, kita bertobat. Katakan amin. Tapi kita buat kita baik. Yang kita kerjakan kenapa yang disuruh Tuhan? Dan oleh karena itu kita dianiaya. Makanya kita bersuka cita. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Jangan mau kita, saudaraku, menahan pelayanan kita, karena kita takut dianiaya lebih hebat lagi. Firman Tuhan berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jadi walaupun kita dianiaya, jangan stop pelayanan kita. Jangan kurangi pelayanan kita. Jangan kurangi dedikasi kita. Jangan kurangi ketetapan hati kita. Tapi kita semakin maju, lebih maju lagi melayani Tuhan. Kita orang yang tidak bisa dihentikan. Katakan amin. Haleluya. Katakan haleluya. Tidak apa-apa itu saudara, kalau kita yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita yang fana ini. 2 Korintus 4 ayat 11. Katakan amin. Haleluya. Itu tidak apa-apa, itu hidup yang normal. Supaya hidupnya Yesus menjadi nyata lewat kita. Kita dibentuk menjadi lebih seperti Yesus. Kita menjadi lebih suka berkorban seperti Yesus. Dan kuasa Tuhan semakin nyata lewat hidup kita. Semakin nyata bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena Roh Kudus, kata Tuhan. Katakan amin. Biar itu menjadi lebih nyata lewat hidup kita, karena banyaknya aniaya. Katakan amin. Jadi jangan takut, jangan kurangi pelayanan saudara, tapi justru saudara orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Amin, haleluya. Dan saudaraku, 2 Timotius 2 ayat 12. Tadi Matius 5 11 12 menghibur kita, tapi 2 Timotius 2 ayat 12 juga berkata, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Kalau kita bertekun, kita akan ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Setelah itu kita akan masuk ke Yerusalem baru. Di situ pun Tuhan akan tentukan semua kedudukan kita, saudaraku. Tapi itu semua berdasar akan apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kalau kita bertekun terus, walaupun berat aniaya, walaupun ancaman, penjara dan lain sebagainya, tapi kita tetap bertekun, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap maju, kita orang-orang tidak bisa dihentikan. Amin. Maka kalau kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Di dunia ini sementara, saudara, hidup kita sebenarnya adalah hidup kekekalan di surga. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, satu lagi, penghinaan karena Kristus lebih besar upahnya dari semua harta Mesir. Itulah yang dipegang oleh Musa. Saya bacakan ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi penghinaan karena Kristus, Musa menganggap itu jauh lebih besar daripada semua kekayaan harta Mesir, karena dia
memikirkan kekekalan. Katakan amin. Mari kita pikirkan kekekalan. Jangan pikirkan apa yang ada di dunia ini. Penghinaan, saudara dianiaya karena mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, karena menginjil, memberitakan Injil, itu kekayaan yang lebih besar daripada semua harta dunia ini. Saudara tahu Mesir itu adalah negara yang paling makmur pada saat itu. Mesir adalah negara yang paling terpandang pada saat itu. Firaun adalah penguasa yang paling ditakuti di seluruh dunia pada saat itu. Tetapi Musa menolak disebut anak putri Firaun. Dia tidak mau. Nah, saudara, dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, Mesir itu lambang kenikmatan duniawi, kesenangan yang bisa didapat orang di dunia. Itulah Mesir. Kekayaan yang bisa didapat orang di dunia, ya, pangkat yang bisa didapat orang, semua itu Mesir. Kesenangan-kesenangan hidup, itulah dia Mesir. Tetapi Musa menganggap penghinaan, menderita dengan umat Tuhan lebih besar daripada semua kekayaan Mesir. Katakan amin. Saudaraku, begitulah hidup kita. Biar kita anggap penghinaan, penganiayaan, semua orang merendahkan kita karena kita menginjil. Yang orang menganiaya kita, masukin kita penjara, melecehkan kita karena kita berbuat yang benar seturut dengan perintah Tuhan. Saudara, itu kekayaan yang lebih besar daripada semua kekayaan dunia ini dikumpulkan. Katakan amin. Itulah kekayaan yang lebih besar. Penghinaan karena Kristus. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Kita juga demikian. Kita lebih suka mengalami aniaya karena kita menginjil, karena kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, karena kita memuridkan, daripada kita menikmati kesenangan dunia ini. Katakan amin dengan kuat. Lebih kuat amin yang katakan amin. Kalau saya 3:1-4, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Segala penghinaan karena Kristus itu lebih besar, saudaraku, daripada semua saudaraku harta Mesir. Kekayaan yang lebih besar. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita melihat kepada kekekalan. Fokus kita kepada kekekalan. Harta dunia ini tidak ada apa-apanya. Justru kalau kita dianiaya karena Kristus, itu kekayaan yang lebih besar. Kelak kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudaraku, tidak akan sama, saudara. Orang yang tidak mau menyangkal diri, tidak mau bayar harga di dunia ini, yang hanya mencari harta dunia ini, anak Tuhan yang demikian tidak mungkin sama kedudukan di surga dengan anak Tuhan yang mau menderita karena Kristus. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jangan takut dengan penderitaan, karena penderitaan justru akan membuat saudara, seperti kata khotbah Ibu Jus, dapat kesempatan yang lebih mempersiapkan saudara untuk pelayanan, dan semuanya saudara itu membuat saudara menjadi lebih seperti Yesus. Dan nanti di surga, saudaraku, di dunia ini juga Tuhan akan memastikan saudara akan diberkati luar biasa di surga. Upah yang besar sudah menunggu saudara. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Dan kita nanti akan memberita bersama-sama dengan Tuhan dari kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Dan setelah kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru. Saya rindu kita semuanya, oh saudara, mengajarkan ini kepada jemaat kita, menjadi orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Karena ada yang menunggu kita kerajaan 1000 tahun dan Yerusalem baru. Itulah rumah kita yang sebenarnya, bukan di dunia ini. Di dunia ini kita bekerja keras untuk memberitakan Injil, mengalami aniaya, itu satu kesukaan bagi kita, karena kita tahu upah yang besar sudah menunggu kita di surga. Katakan amin. Haleluya. Biarlah sejak dari kecil anak-anak di gereja kita ini kita ajarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu gereja, saudaraku, di Korea sana sudah mengajarkan mengenai Yerusalem baru kepada anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu mulai belajar, sekolah minggu mulai datang kepada minggu. Saudara kami, mereka ucapkan New Jerusalem, Yerusalem baru. Bayangkan sudah, anak-anak sudah diajari fokus kepada kekekalan. Saya rindu anak-anak muda sudah berdamai dengan Matius 6 ayat 33. Haleluya. Jangan tunggu sampai saudara tua dulu baru menyadari ayat ini. Tapi dari muda serahkan hidup saudara pada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kalau semakin cepat saudara menyadari ayat ini, semakin cepat berkat itu datang mengejar saudara. Katakan amin. Haleluya. Kalau berkat kejar, dia tidak akan datang. Tapi kalau kerajaan surga dikejar, maka berkat Tuhan justru akan datang mengejar saudara. Tidak pun saudara minta, itu akan
Saudara dapatkan Yesus, saudara dapatkan sekarang. Selagi saudara mencari Yesus, saudara akan diubahkan Tuhan hari lepas hari. Sehingga saudara sampai kepada tahap di mana harta dunia ini tidak ada artinya bagi saudara. Saudara bisa berkata kepada Musa, seperti Musa, aku menganggap penghinaan karena Kristus kekayaan yang jauh lebih besar daripada semua harta Mesir. Katakan amin. Katakan amin. Sehingga saudara hanya mengejar Kristus, mengejar apa, melakukan apa yang menyenangkan Tuhan seumur hidup saudara. Saudara tidak bisa dihentikan dari melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara tidak bisa dihentikan dari menginjil. Keluarga saudara menganiaya saudara, bahkan mengancam saudara. Kalau kau tidak berhenti melayani, tidak berhenti sekolah Alkitab, aku tidak akan membiayai engkau. Katakan, ini upah besar menantiku di sorga Tuhan. Aku tidak bisa dihentikan. Aku akan maju terus. Tidak bisa dihentikan. Aniaya bagaimanapun, aku maju terus memberitakan Injil Tuhan, memberitakan firman Tuhan dimanapun aku berada, dimanapun aku berada. Katakan amin. Katakan haleluya. Kita orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Aniaya bagaimanapun, bertambah beratkah dia dari penjara sampai kemudian lebih berat lagi saudara, kita tidak bisa dihentikan. Besoknya kita sudah menginjil lagi, lusanya kita sudah menginjil lagi, besoknya kita sudah memuridkan lagi. Haleluya. Ada aniaya dari anak-anak Tuhan, mungkin saya tidak katakan ada orang-orang yang selama ini saudara sudah muridkan, yang saudara mendapat aniaya dari dalam. Saudaraku, jangan berhenti, cari orang lain lagi untuk dimuridkan. Saudara tidak bisa dihentikan. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Tidak bisa dihentikan. Walaupun ada orang mau fitnah saudara, dia berkata-kata yang jelek mengenai saudara, saudara jangan tawar hati, saudara jangan mundur, jangan merasa tertuduh, tapi maju terus, maju terus. Tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihentikan. Haleluya. Bagaimanapun orang dari luar, bukan dari dalam, dari luar mencoba menghentikan kita saudara, dari pihak manapun kita berkata, Tuhanku yang ada di dalamku, Roh Kudus yang di dalamku jauh lebih besar. Aku akan maju terus, tidak bisa dihentikan. Unstoppable. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Amen. Amin. Kita percaya saudaraku, kita maju terus. Ya, saya ceritakan sedikit mengenai Elia. Ya, 1 menit saja. Saudara masih mau? Elia ini berdoa terus. Ya, ketika hujan dijanjikan Tuhan turun 3,5 tahun lagi, saudaraku kekeringan sudah berlaku. Setiap 3,5 tahun hujan turun. Nah, saudaraku itulah janji Tuhan. Elia berdoa tidak dapat dihentikan. Dia berdoa, dia berdarah di bawah kedua, di antara kedua lututnya dia berdoa, dia berkata, sudah tak muncul hujan itu. Bujangnya berkata, nggak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Bujang itu naik ke atas yang melihat berkata, tidak ada apa-apa. Kata ini, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai ke-7 kalinya. Katakan amin. Pada ke-7 kali berkata bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari bawah. Lalu kata ini, pergilah, katakan kepada Ahab dan seterusnya. Saudara tahu cerita. Katakan amin. Tapi Tuhan sudah berjanji, hujan akan turun di Israel. Tetapi Elia, saudaraku, Elia tahu janji itu, dan dia tidak menyerah berdoa. Dia tidak bisa dihentikan dari berdoa. Ketika saudara lihat ada janji Tuhan, Tuhan berkata, aku akan melakukan ini. Tuhan berikan visi itu kepada saudara. Jangan berhenti berdoa. Biarlah saudara berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus, sampai Tuhan menyatakan janjinya, sampai Tuhan menyatakan kuasanya. Katakan amin. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa dihentikan dari berdoa, karena ada upah yang besar menunggu saudara. Ketika saudara tidak berhenti berdoa, saudaraku, kita tidak bisa dihentikan dari mengerjakan pekerjaan Tuhan, dari melakukan kehendak Tuhan, dari berdoa, dari baca firman Tuhan. Jangan ada yang menghentikan saudara baca firman. Walau bagaimana ributnya tetangga, anjing menyala, anjing menggonggong, ya sayuran mau dimasak, ya masih ada anak mau diurus, jangan menghentikan saudara dari membaca firman Tuhan. Lebih kuat amin ya, katakan amin. Hari ini kita baca firman, besok baca firman, lusa baca firman. Kita tidak bisa dihentikan dari membaca firman. Kita tidak bisa dihentikan dari berdoa. Kita berdoa terus, kita baca firman Tuhan. Katakan amin. Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak berhenti berseru sampai Yesus datang mencelikkan matanya yang buta.
kita juga demikian, kita tidak bisa dihentikan. Apapun tidak bisa menghentikan kita dari berdoa, dari membaca firman, dari mengerjakan pekerjaan Tuhan, dari menginjil terus, dari memuridkan terus. Katakan amin. Haleluya. Dan itu selalu penuh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memampukan kita. Dia adalah Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, juga tinggal dalam saudara. Dia akan membuat saudara menjadi orang-orang yang berkuasa, yang tidak dapat dihentikan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya. Apakah saudara percaya? Apakah saudara ekspektan, berharap, percaya, beriman bahwasanya kuasa Tuhan akan dinyatakan lewat hidup dan pelayanan saudara? Bahwasanya Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar lewat hidup saudara? Bahwasanya ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti saudara? Bahwasanya pelayanan yang lebih berkuasa sudah menanti saudara? Katakan amin. Bahwasanya hidup saudara akan lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Saudara percaya akan hal itu. Saudara betul-betul beriman akan hal itu. Bila saudara menjadi orang-orang yang tidak dapat dihentikan, katakan amin. Mari kita semuanya maju ke depan. Saya rindu kita semuanya maju ke depan, penuh Roh Kudus. Semuanya kita mari maju ke depan. Mari kita maju ke depan. Kita penuh Roh Kudus. Kita semuanya mau diurapi Tuhan. Kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang tidak dapat dihentikan. Aniaya bagaimanapun tidak bisa menghentikan kita. Kita tidak takut melayani Tuhan. Tidak bisa menghentikan kita aniaya bagaimanapun. Mari kita menyanyi terlebih dahulu. Kau hadir di sini.
berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. 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 Memberkati saudara semuanya. Amin.